Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada yang main sambar menyambar aja nih. Ada macam geledek kan. Padahal banteng. Ini ada seorang politisi banteng yang memberikan pembelaan kepada mahasiswi ITB yang membuat meme Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin. Katanya seharusnya pemerintah bisa introspeksi diri. Seharusnya pemerintah bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Ini kayaknya Bung Boni lupa deh. Kemarin di persidangan Pak Sekjennya ada loh sekelompok masyarakat yang mengenakan pakaian adili Pak Sekjen. Ih, kalian gebukin. Seharusnya kalian dengarkan, itu sebagian dari aspirasi masyarakat. Seharusnya juga kalian introspeksi diri. Padahal mereka belum loh itu bikin meme ibu ketum kalian yang aneh-aneh. Tapi sudah kalian gebukin. Nah, kita balik lagi masalah UGM. Nah, ini Pak Susno Duaji kembali lagi menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi itu clear asli. Ya jelas dong, kan UGM sendiri yang memberikan klarifikasi. Dan ijazah tersebut UGM sendiri yang membikinnya, yang membuat ijazah itu UGM. Loh, kok bisa kalian mengatakan ijazah itu palsu? Buatan mereka, mereka yang mengeluarkan, ada orang lain. Kira-kira ya pasiennya Pak Purnomo yang mengatakan ijazah tersebut palsu. Dan yang lebih lucunya lagi, Om Rismon dan Om Roy Suryo malah kemana-mana, larinya sudah kemana-mana. Malah membahas masalah Jessica, malah larinya ke forensik masalah Sambo. Ini kan kasusnya beda. Ini kasusnya beda, bos. Ini masalah ijazah. Kampus yang menerbitkan ijazah tersebut masih ada dan sudah jelas mengakui. Begitu juga kalian tanyakan dengan teman-teman yang pernah seangkatan dengan Pak Jokowi juga mengakui. Begitu juga dosen yang masih hidup yang pernah mengajar Pak Jokowi juga pernah mengakui. Kok larinya kemana-mana? Sudahlah, jangan kita mencari alibi, mencari pembenaran. Kalau kalian takut, akui saja. Ya, maafkan kami Pak Jokowi, kami hilaf, kami salah. Atau mungkin ya kami memang sengaja Pak Jokowi, kami memang ingin mendiskreditkan nama Anda atau nama Mas Gibran untuk kepentingan Pilpres 2029 nanti. Karena kami takut Abah Anies kami kalah kembali. Dah, clear. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Habis waktu sebenarnya, malas sebenarnya saya meladeni gitu-gitu. Bang, kebalik bang, kami yang males bang, capek kami bang. Ya, nggak bagian dari apa perkara ini. Inilah dia ini Yamaguchi University Certificate. Inilah transkrip nilai ini. Mana mungkin orang nggak lulus dapat ini nih. Nih. Transkrip bisa loh dibikin sendiri. Yang pastinya ya kampus abang mengakui abang tidak. Nah, itu problem. Ya, bisa nggak kalian baca itu? Tuh terbalik ya. Gimana sih bacanya itu? Ya. Nah, ini the third international workshop Kansei. Ini dia ya. Tanda tangannya cuma begini aja stempelnya kalau orang apa ya, orang Jepangnya ini. Ya, kayak gini nih. Ini ijazah S1 ya kan, S1, S2, terus ini S2, S3 dalam bahasa. Selagi belum selagi belum diuji ahli forensik kami tidak percaya. Nah itu, apalagi tidak diakui kampus. Nah itu lebih parah lagi kan. Pihak Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi, Jepang, menyatakan tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Hal ini disampaikan secara resmi oleh Tomori Sumori, perwakilan akademik universitas tersebut, kepada pihak UGM dan ahli forensik digital Indonesia Joshua M. Sinambela. Dalam riwayat akademiknya, Rismon mengklaim menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas Yamaguchi sejak 2003 dan meraih gelar Master of Engineering 2005 dan gelar Doctor of Engineering 2008. Namun, klaim ini diragukan menyusul bantahan dari pihak kampus yang disebutkan. Waduh, gimana nih Bang Rismon? Saya tidak memihak di sini, tidak memihak sini. Saya pakai kacamata hukum, yaitu selaku mantan penyidik. Gampang nggak Pak Susno buktikan itu? Gampang sekali. Kenapa gampang sekali? Ini ijazah yang dipersoalkan. Pemilik ijazahnya masih hidup, lembaga yang mengeluarkan masih ada. Yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan UGM ini adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya cukup terkenal, bahkan cukup sangat terkenal di Indonesia maupun di fora internasional. Tinggal bagaimana caranya? Ya datang aja ke UGM, Pak, ini ijazahnya beliau ini dilaporkan palsu. Betul Bapak yang mengeluarkan ijazah ini? Mari kita lihat, katanya UGM. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya
Ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Polisi karena masih kurang saksi satu dari UGM, tinggal cari dosennya Pak Jokowi, kan masih ada yang hidup kan. Periksa dosennya sebagai saksi. Pernah nggak punya murid namanya ini? Oh ya pernah. Saya ngajar mata pelajaran ini. Oke. Tidak cukup dengan itu saja. Tanya teman seangkatannya. Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85. Pernah nggak punya teman namanya ini? Joko Widodo. Kelahiran di Solo tahun sekian-sekian. Oh ya. Dengarkan nih. Gerombolan pasiennya Pak Purnomo. Dengarkan baik-baik. Betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya, mau apa lagi gitu? Apa lagi? Kalau dan dengan ijazah lain yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun 85, oh ternyata identik, selesai. Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya bekar, wah ini giginya, bukan itu. Jadi clear sekali Pak Susto, terima kasih karena ini memang pakar dan hidupnya di bidang penyidikan. Hentikan kriminalisasi terhadap ilmuwan akademisi yang menyampaikan kebenaran dengan ilmunya. Mereka adalah orang yang langka. Meneliti yang negara ini sudah tidak ada. Yang terakhir adalah SITH, FSRD. Nah, ini mahasiswa yang menghina apa itu yang bikin meme Pak Prabowo kemarin, Pak Prabowo Pak Jokowi. Tuh lihat rambutnya tuh. SAPPK. Gila, ada macam anak ayam yang warna-warni ya. Ya, kami benar adalah penjamin penangguhan penahanan terhadap adik SSS mahasiswa ITB yang ditangkap dan ditahan karena membuat gambar tak senonoh, ada gambar Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, kami bisa memahami alasan polisi menangkap karena memang gambar tersebut sangat tidak tepat ya. Saya sendiri sebenarnya sangat sedih melihat gambar tersebut. Namun demikian di sisi lain ya, kami melihat anak tersebut ya, adik mahasiswa tersebut masih muda dan masih sangat mungkin bisa dibina ya, diajak berkomunikasi yang baik dan dibuat mengerti bahwa apa yang dia lakukan sangat-sangat tidak baik ya, tidak pas ya. Nah, kami yakin juga Pak Kapolri Listio Sigit adalah orang yang sangat bijaksana ya. Dan kami memahami situasi yang sulit dilakukan oleh Polri ya. Kami kalau yakin adik mahasiswa tersebut bisa segera ditangguhkan penahanannya. Pak Prabowo ini sering membantu orang, entah ini boleh diceritakan atau tidak, tapi ada salah satu kiai di Jawa Timur yang saat itu saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk datang mengunjungi beliau. Saya kaget, saya yang orang Jawa Timur, yang kenal dengan kiai itu, yang selama ini berinteraksi, tidak pernah tahu bahwa ternyata ketika saya ke situ. Wih, Masya Allah, ini bayangkan tuh, bandingkan kira-kira dengan adik yang rambutnya warna-warni tadi kan. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Proses pengobatan ini sudah berjalan 8 bulan. Setiap bulan 2 kali sang kiai ini harus dibawa ke Pineng, dan itu ditanggung semua oleh Pak Prabowo. Sekali lagi ini nanti coba ya, ini boleh diceritakan atau tidak, saya hanya ingin menyampaikan faktanya karena saya waktu itu yang ditugaskan beliau untuk menyampaikan obat dan akomodasi beliau untuk berangkat ke rumah sakit di Malaysia. Saya tahunya dari sang kiai ini menyampaikan, alhamdulillah Mas Husni, saya masih bisa hidup sampai sekarang. Salah satunya adalah lantaran Pak Prabowo. Saya sudah 8 bulan ini berobat di Pineng, kemudian ya dengan biaya pengobatan yang sebesar itu kalau saya sendiri nggak mungkin mampu, dan alhamdulillah semuanya ditanggung Pak Prabowo.
Makin rame nggak nih? Anak abah mohon maaf, bapak itu dimohon jangan panas. Ada investor Jepang nih. Sudah pokoknya betul kalau kata Jenderal Suslodo Aji itu, beliau itu pensiunan Jenderal bintang 3 loh. Dan ingat, beliau itu mantan Kabariskim Polri dan sekaligus juga mantan penyidik. Jadi sudahlah, itu Pak Suslodo Aji itu tidak ada kepentingan, beliau tidak memihak ke ke pihak pasien Pak Purnomo maupun ke Pak Jokowi. Jadi beliau clear, ya memang logikanya seperti itu. Uang kampusnya masih ada, uang kampus tersebut yang mengeluarkan ijazah, yang membuat ijazah, loh kok bisa ada pihak luar yang ingin bikin gaduh. Malahan kemarin kita ingat sampai merusak tanaman atau merusak taman di kampus, sampai diteriak-teriakin mahasiswa. Jadi kan sudah jelas, sudah terang benderang, sudah clear sebenarnya masalah. Dan saya yakin 1 triliun % ijazah Pak Jokowi jelas asli, sudah terbukti asli, bukan jelas asli tapi sudah terbukti asli. Dan ingat satu lagi, mereka itu politisi. Karena apa? Karena mereka itu mantan kader partai loh, pernah menjadi kader partai loh. Itu si Roy Suryo, begitu juga si Pak Rizal Padilla. Jadi seharusnya kita paham bagaimana cara mainnya politisi, seorang politisi. Jelas mereka bukan aktivis, mereka hanya mengaku-ngaku mewakili seolah-olah pembela atau seolah-olah aktivis, membela keadilan, membela kebenaran. Terus apa manfaatnya Bang? Gampang. Satu manfaatnya, yang pertama yang mencari perhatian masyarakat dengan memberikan framing buruk ke Pak Jokowi, sekaligus mendiskreditkan nama Mas Gibran untuk pemilu yang akan datang. Dan yang kedua, mengalihkan isu korupsi teman abah mereka. Ya siapa lagi kalau bukan si Pak Tom Lembong. Dan kemarin kan ditambah lagi kita dibikin heboh dengan tertangkapnya bos buzzer mereka yang selama ini menyudutkan kejaksaan. Kira-kira seperti pepatah yang mengatakan sambil menyelam minum air. Dan satu lagi dan terakhir, masalah mahasiswi ITB yang bikin meme yang menghina kepala negara. Itu catat tuh, Pak Prabowo tidak pernah melaporkan adik tersebut. Begitu juga Pak Jokowi tidak pernah melaporkan adik tersebut. Jadi itu clear, itu langsung ditangkap ya, karena memang pasalnya ada, undang-undangnya ada. Dan hebatnya Pak Prabowo memaafkan, menangguhkan penangkapan adik tersebut. Jadi bersyukur kan. Jangan diulangi itu. Apalagi ditambah lagi rambutnya warna-warni. Oh iya, kalian perhatikan tidak itu pose foto adik tersebut? Gila. Jarinya pakai jari apa? Aduh, gila. Bukannya di sini nilai kalian sendiri lah. Adab, etika, moral mahasiswa yang katanya si paling intelektual ya patut kita pertanyakan. Dah pokoknya salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.